Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah berada di 10 kedua bulan Ramadan, dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan untuk melaksanakan ibadah puasa, dan insyaallah kita berdoa semua agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meraih segala hikmah dan rahasia yang terkandung dalam puasa. Dan juga bukan hanya kita dapat melaksanakan simbol-simbol ibadah berupa menahan lapar dan minum dan menahan hawa nafsu, dan juga menahan berbicara kotor, akan tetapi kita dapat membangun rohani kita dari simbol-simbol ibadah yang kita lakukan itu, sehingga sebagaimana yang Allah firmankan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah pada petang hari ini kita akan daurah sebuah buku yang Al-Faqir tulis dengan tajuk Ta'ammulat fi Ramziyati Siyami Ramadan wa Asrarih, yaitu renungan simbol dan rahasia puasa Ramadan. Kitab ini sedianya diterjemah, namun karena beberapa hal tidak dapat kita laksanakan, dan insyaallah kita akan coba kitab ini kita baca dalam 4 majelis, 4 kali petang ini, dan kita akan sambung nanti ba'da tarawih, dan juga kita akan sambung esok petang dan juga ba'da tarawih insyaallah. Baiklah, kita akan mulai pada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah bima dafa'a anhum kaida syaitan wa fannah wa radda amalahu wa khayyaba zannah idh ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahu bihi abwabal jannah wa arrafahum anna wasilata syaitan ila qulubihim asyahwatu al-mustakinah wa inna biqam'iha tusbihu an-nafs al-mutmainnah zahirata syauqati fi qasmi khasmiha qawiyat al-minnah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dhawil absari al-thaqibati wal uqulil murjihah wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, bahwa Allah telah menganugerahkan kepada hambanya yaitu beberapa musim kebaikan yang di dalamnya Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kebaikan itu, dan juga akan menghapus berlipat-lipat juga dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan sekaligus ditingkatkan derajatnya, kedudukannya, kedekatannya, derajat kedekatan, derajat untuk sampai kepada Allah
diangkat, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jiwa hambanya yang beriman dihadapkan, diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bersihkan dan agar Allah isi dengan sifat-sifat mulia. Salah satu ibadah yang paling agung yang Allah wajibkan kepada hambanya untuk merealisasikan hal tersebut sehingga mendapatkan tauhid dan ketaatan, yaitu adalah fardus shaum, yaitu puasa. Puasa dalam Islam punya kedudukan yang khusus dan punya martabah yang besar, yang agung. Bahkan puasa adalah satu kesempatan yang terbuka untuk hambanya siapapun untuk membersihkan hawa nafsunya dan mendidik akhlaknya. Dan puasa adalah satu munasabah, satu kesempatan juga yang sangat penting untuk melatih diri kita dan juga untuk melawan, juga mengekang syahwat. Dan sekaligus puasa juga Allah persiapkan sebagai sarana untuk membelenggu, mengikat kecenderungan buruk dan binalnya keinginan nafsu dan kecenderungan yang tidak baik. Di dalam puasa ada haus mengajarkan kesabaran, melembutkan hati agar tunduk. Dan ada lapar dapat membuat jiwa seseorang itu atau nafsu seseorang itu kembali ingat kepada Allah dalam keadaan perih dan lapar. Dan juga dilarang kita melakukan syahwat, melampiaskan syahwat kita hatta kepada yang halal, dan itu juga membersihkan jiwa dari sifat-sifat hayawaniyah yang ada dalam tubuh kita. Dengan demikian sekaligus dapat meningkatkan ruh kita menjadi ruh yang suci, yang bersih dan iffah dan juga safa. Dan keagungan kesucian puasa ini kenapa begitu agung dan begitu suci, kita tidak perlu lagi menjelaskan karena tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan keagungan puasa dan qudsiyyatus shaum, nilai kesucian puasa itu bagi jiwa manusia. Sumbernya adalah karena puasa itu sebuah hubungan yang khusus, hubungan yang tersembunyi, hubungan yang sangat sangat tertutup gitu. Ya, hubungan yang sangat rahasia antara hamba dan Tuhannya, sehingga orang melakukan puasa itu tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah. Barang siapa yang melakukan puasa dengan niat yang murni, bersih, jujur karena Allah, maka di akhir puasa natijahnya, hasilnya dia akan mendapat satu sijil istiqomah, katakan begitu. Bahkan dia termasuk orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Nah, untuk menjelaskan ini, maka risalah yang ringkas ini mengajak kita untuk bersama-sama merenung tentang simbol-simbol puasa itu. Tidak makan, tidak minum, tidak boleh bicara kotor, menahan hawa nafsu dari pagi dan petang, dan lain sebagainya. Apa sebetulnya rahasianya
dari simbol ini, ya, sehingga puasa tadi dapat membangun jiwa yang bersih, jernih, istiqomah, dan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam 3 jilsa ini kita dapat menyelesaikan dengan baik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu tentang ta'rif puasa. Baik ta'rif ini, definisi ini secara syariah dan haqiqah. As-sawmu lughatan huwal imsaku awil kafu anis syai'. Shama syakhsu amsaka aw kaffa. Puasa kalau menurut bahasa, as-sawm, sama dalam bahasa Arab artinya al-imsak, menahan diri, al-kaf anis syai', menjaga diri, ya, dari sesuatu. Jika ada dalam bahasa Arab shama asyakhsu atau shama ar-rajulu, maknanya amsaka aw kaf, ya, dia menahan diri dan menjaga diri. Ya, Allah berfirman dalam surah Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Bahwasanya saya bernazar kepada Allah untuk saum, untuk tidak bicara itu, maka aku tidak akan bicara, ya, hari ini kepada siapapun. Di dalam ayat itu kata puasa dipakai untuk menahan sesuatu, diri dari sesuatu, dari bicara, dari marah, dari melihat, dari berkata, dari berucap, dari bertindakan sesuatu, yakni sama, yakni amsakan. Namun secara syariat bahwa puasa adalah imsakun anil akli wasyurbi wal jima', menahan dari makan, jadi tidak makan, dari minum, tidak minum, meninggalkan makan, meninggalkan minum, wal jima', dan tidak jima' dan meninggalkan jima'. Jadi dari sini kita lihat bahwa puasa adalah bukan berbuat, tetapi at-tarq, bukan al-fi'al, tapi at-tarq. Lawannya al-fi'al adalah tarq. Itu kalau salat, yakni dia ada fi'ilnya, ruku, sujud. Ya, haji juga ada fi'ilnya, pergi, tawaf, ruku. Ya, zakat juga ada fi'ilnya, memberi. Syahadat juga ada fi'ilnya, yaitu qaulu syahadatain, mengucap. Tapi ketika puasa tidak ada fi'ilnya. Fi'ilnya adalah tidak melaksanakan. Fi'ilnya adalah tidak fi'il. Tidak makan, tidak minum, dan tidak jima. Mulai dari tulu'ul fajri, munculnya fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari, ma'aniyah wifqa syurutin makhsusatin indal fuqaha. Ya, dibarengi dengan niat sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama fikih. Nah, dari sini puasa tetap disebut sebagai amal. Amalnya tark, bukan amalnya fi'il. Amal itu maknanya ibadah. Ya, jadi ada af'al, ada at-tark, ada al-fi'lu, ada wat-tark. Kalau kita lakukan sesuai dengan perintah syariat, maka itu adalah merupakan amal. Dan niat puasa itu wajib menurut syarah untuk kesahihan, kebenaran amal itu. Ya. Maka itu sebab menjadi penting kita itu berniat nawaitu sauma ramadhana hadhihi sanati, atau nawaitu sauma ramadhani hadhihi sanati. Kedua-dua boleh dibaca sauma ramadhana atau sauma ramadhani hadhihi sanati. Maka niat puasa wajib menurut kesepakatan imam 4. Ya. Maka tidak sah puasa tanpa niat. Nah, kemudian itu menurut syariat. Kita tidak bahas menurut syariat panjang lebar, definisinya demikian. Nah, menurut definisi para pembesar kaum sufi, banyak sebetulnya definisi-definisi, nanti kita akan di bawah akan kita baca juga beberapa definisi itu. Namun dalam permulaan ini adalah Al-Faqih membuat definisi secara komprehensif bahwa puasa adalah maslakun tarbawiyun lil in'itaq min jazibiyatil his an tariqi fathil majalil batin nahwal istisrafi lima'anil wasli wal qurbi min hadrati al-maula azza wa jalla.
definisi puasa secara orang sufi jika memberikan definisi puasa ini bukan dalam perbuatan zahir tapi dalam perbuatan batin. Artinya orang yang melakukan tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak bicara kotor, dan dengan ibadah-ibadah yang khas di bulan Ramadan, tadarrus, qiyam, dan lain sebagainya, itu sebetulnya adalah rohani. Secara rohani itu masalah tarbawi. Semua itu dilakukan untuk melakukan perjalanan tarbiyah, ya, menempuh tarbiyah, pendidikan bagi jiwa sebetulnya, bukan jasad, ya, bukan lapar karena ingin slim atau haus karena ingin membuat muka menjadi bercerah, ya, dan dengan tidak jima maka badan menjadi sehat dan lain sebagainya, bukan. Tetapi semua itu dilakukan, ya, ada pengaruhnya. Amal zahir tadi itu yang berupa tidak itu ada pengaruhnya kepada batin, yaitu membebaskan rohani itu dari kungkungan tarikan indera. Indera itu adanya seluruh tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, pikiran kita, perut kita, bahkan nafsu dan hawa. His artinya yang mahsusah, bukan ma'ani, tapi al-hissi, bukan ma'ani, bukan bersifat mental tetapi bersifat fisikal. Ya, mata tidak boleh melihat ini, telinga tidak boleh mendengar itu, mulut tidak boleh bicara itu. Sebetulnya yang dilakukan adalah pembebasan diri dari indera itu. Orang sudah terbiasa hidup dikungkung oleh makan, oleh minum, oleh tidur, oleh bicara buruk, oleh nafsu dan lain sebagainya. Coba jangan bicara kotor, jangan melakukan jima, semuanya itu halal. Jadi pendidikan kepada halal itu, dengan halal itu adalah pendidikan rohani. Oleh karena itu di luar puasa pun orang-orang sufi mencoba untuk meninggalkan yang halal, yang mubah, untuk mendidik. Jadi bahkan di luar puasa, ya, di luar puasa mereka orang-orang sufi tetap mengambil hikmah puasa itu, cara untuk cara untuk melawan hawa nafsu seperti yang dilakukan di dalam puasa. Ya, maka ada ungkapan bahwasanya as-sufi hayatuhu saumun kamil. Orang sufi hidupnya adalah puasa penuh dalam menawan hawa nafsu. Nah, maka puasa adalah sebuah perjalanan tarbiyah, ya, untuk membebaskan diri daripada jazibiyah, tarikan-tarikan yang biasanya kita tunduk dengan yang tubuh ini, indera ini, ya, melalui jalan membuka antori kefathil majal, melalui membuka kesempatan atau ruang batin. Sebetulnya kita belum pernah mendengar daripada suara batin, karena memang sifat-sifat batin belum Allah berikan. Jadi belum ada panggilan dari suara batin, begitu. Katanya tak jelas, katanya mic masuk itu, mic itu masuk. Baik. Dengan melakukan pembebasan diri dari jadzibiyah his ini, ya, maka itulah jalan untuk membuka ruang batin untuk menyongsong sifat-sifat mulia, sifat-sifat akhlak yang disebut sifat-sifat itu adalah sifat-sifat wasl wal qurb, sifat-sifat yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang dekat kepada Allah itu bukan karena melakukan ibadah yang bersifat fisik, tetapi hasil dari ibadah itu membangun rohani. Artinya Allah berikan sifat-sifat rohani berupa maqamat rohiyah, akhlakul karimah. Apabila
dia memiliki sifat-sifat rohani atau akhlak karimah itu banyak, maka dia dekat kepada Allah. Dekatnya karena dia memiliki sifat-sifat mulia Allah. Itulah yang dikatakan Allah ada di dalam jiwa ini, ada di dalam hati ini, ada sifat-sifat yang Allah berikan menjadi sifat-sifat kita, menjadi karakter kita. Ya. Nah inilah yang disebut bahwa sifat-sifat qurb, atau dikatakan ma'anil wasli wal qurb, ya, makna-makna sampai dan makna-makna dekat. Ma'ani ini adalah sifat, ma'ani ini adalah akhlak, ma'ani adalah karakter mental gitu. Jika orang ibadah menggerakkan tubuh, ya, mengikuti ajaran Allah syariah, berarti kita memerdekakan diri kita, ya, dengan melaksanakan perintah Allah ini dengan tubuh kita, membebaskan kita dari tarikan indera. Karena kalau kita tidak melakukan syariat, maka tubuh ini tetap melakukan aktivitasnya, tetapi aktivitas yang dilakukan adalah mengikuti keinginan nafsu, keinginan apa yang diingini perut, apa yang diingini farji, apa yang diingini pikiran, apa yang diingini mulut, apa yang diingini. Tapi semua yang dilakukan tidak berdasarkan syariah. Nah ketika kita tundukkan jasad ini untuk melakukan syariah, sholat, haji, termasuk puasa, mulai melelahkan tubuh itu, mulai menolaknya, karena itu bukan makanan fisik, tapi makanan rohani. Maka itu sebab disebut taklif, beban syariah itu bagi tubuh ini. Namun kalau kita lakukan karena Allah, maka Allah akan berikan ma'ani-ma'ani, akhlak-akhlak, sifat-sifat mulia ke dalam rohaninya. Nah sifat itulah jika sempurna, jika banyak, mampu melakukan perintah syariat dengan nyaman, dengan mudah, dengan baik. Nah puasa itu, ya, di samping rukun yang lain, sholat, zakat, haji juga sama sifatnya untuk melatih. Tapi puasa memang secara khusus, ya, di dalamnya mengandung cara-cara, ya, kaidah-kaidah untuk melawan hawa nafsu. Maka itu sebab puasa adalah sebuah perjalanan tarbiyah untuk membebaskan diri dari tarikan indrawi, tubuh, fisik. Melalui inilah artinya jalan membuka ruang kesempatan untuk batin agar menyongsong, mendapatkan, menunggu, ya, anugerah makna sifat-sifat karakter mulia, akhlakul karimah, maqamat ruhiyah, yang itu dikatakan sebagai ma'ani atau sifat-sifat wasal, sampai dan qurub dan dekat min hadrati al-maula, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa dalam pandangan orang sufi bukan hanya menahan, tujuan dia hanya lapar, haus, bukan, tetapi justru menjauhkan dosa, menghentikan dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Nah maka puasa menurut orang sufi tidak cukup menahan makan, minum, dan lain-lainnya, tetapi puasa juga adalah hijrah, meninggalkan semua maksiat, semua sayyiat, keburukan, dan lebih memperhatikan ketaatan. Dan puasa berarti menimbulkan perasaan dekat, istisyarul qurbi min rabbil ibad. Karena tidak makan itu sifat Allah, tidak makan, tidak minum sifat Allah, tidak tidur sifat Allah, ya, dan tidak berbuat keburukan itu sifat Allah. Maka bagaimana jika kita niatnya karena Allah, imanan wahtisaban, betul-betul melakukannya karena iman dan karena murni hitungannya adalah demi Allah, untuk Allah, ya, itu sebab ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan bekas-bekas perbuatan salah yang dilakukan oleh fisik ini, pengaruhnya kepada rohani dihapuskan, dibersihkan, sehingga puasa memberi kesempatan untuk membangun rohani kita, ya. Sehingga tujuan daripada puasa itu liyatimma tahsilul ghayati lati min ajliha fardusya. Maka tujuan puasa untuk menghasilkan tujuan daripada diwajibkannya puasa, yaitu at-taqwa. Maka
tercapai, sekaligus membersihkan hati, mensucikannya dari segala sifat-sifat buruk. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dari khotoya, dari dzunub, ya, maka tercapai. Oleh karena itu, atau bahkan lebih dari itu, mereka orang-orang sufi memandang puasa itu adalah merupakan mi'raj, tangga untuk menuju hadrat ilahiyah. Dan puasa itu juga merupakan satu pembenaman, ya, sifat-sifat makhluk ini, lituzhir bihi nural haqi, untuk menjahirkan cahaya Allah. Cahaya itu adalah sifat-sifat mulia, itu akhlak itu, ya. Dimana dengan peranannya puasa itu dapat menambahkan yudfi nuraniyatahu ta'ala ala qulubil abidin, menambahkan cahaya batinnya, ya, yang disebut cahaya Allah kepada hamba, ya. Sehingga dengan liyughniyahum an istimalil muqtadayatil basyariyah litasifa bisifatis samadiyah, sehingga dia tidak perlu lagi tidak perlu menggunakan tuntutan apa yang menjadi tuntutan sifat basyariah, ya, akan tetapi dia bersifat-sifat samadiyah, bertahan. Nah, sifat itulah yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini perlu melakukan dengan sabar, dengan ridha, dengan syukur. Itu adalah sifat-sifat yang samad, yang kuat, yang tangguh. Dan puasa itu adalah merupakan upaya untuk meraih sifat samadiyah itu. Sebagaimana juga wanajidu fi anna fi tajribati ruhiyah at-ta'kidu alal jawari aktsar min siwaha lima'rifatihim sirra maknunatil insan fahum yu'abbiruna sawm bi annahu fitamun nafsi an syahwatiha. Bahkan melalui tajribah ruhani, artinya pengalaman keruhanian mereka, itu semakin terbukti bahwa upaya kita untuk melakukan puasa itu adalah untuk mengetahui sir maknunatil insan, rahasia yang tersimpan dalam diri manusia. Itu sebab mereka mengungkapkan definisi puasa adalah menyapih nafsu dari syahwatnya. Syahwat dengan nafsu ini seperti baby yang tidak terpisah dari susu ibunya. Puasa mencoba untuk memisahkan dari susu ibunya agar dia berdikari, ya, mampu menanggulangi diri, ya, dari tuntutan hawa nafsu ini. Jadi kalau hawa nafsu kita, tubuh kita, sifat-sifat tubuh ini menginginkan, maka kita dapat memimpinnya, dapat mengendalikannya, dan dapat menundukkannya kepada syariah, ya. Ini adalah satu hajatun mulihah, keperluan yang sangat mendesak untuk mengeluarkan nafsu dari belenggu materi, ya. Jadi menghancurkan kekuatan keinginan nafsu itu, ya. Bukan maknanya mufaraqah, bukan melawan nafsu itu bukan maknanya membuang nafsu, meninggalkan, tidak, tetapi justru menundukkan, ya. Famin dunis saum la yumkin lil abdi an yatafakkar fi ma tadahu fi hayatihi min adatin sabita. Kalau tanpa puasa tidak mungkin hamba berpikir untuk meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan dalam hidupnya, adat yang sudah tetap, makan, minum, tidur, bicara, jima, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini kita akan menjelaskan beberapa definisi puasa, ya, meskipun semua tujuannya sama, definisi banyak, ulama memberikan definisi, tetapi tujuannya adalah bagaimana untuk berakhlak dengan akhlak Allah, dengan akhlak yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan at-tama' fi naili a'la darajat, dan berkeinginan kuat, ya, untuk
mencapai derajat yang tinggi dan tujuan yang luhur. Imam Asy'arani berkata, puasa adalah as-saumu huwa sifatun samadiyah. Sifat samadi. Ya. Sifat kemandirian yang kuat, sifat keberdikarian yang kuat, sifat kebertahanan diri untuk bergantung kepada yang lain, ya. Membuang sifat kecenderungan kebiasaan untuk bergantung kepada yang lain, ya. Itu sifat samadiyah yang mensucikan sawaib an-nufsaniyah wa syaitaniyah, bekas-bekas nafsu dan bekas-bekas syaitan. Itu Imam Syarani. Jadi puasa adalah sifatul samadiyah. Orang melakukan puasa berarti dia membangun sifat samadiyah, sifat yang tidak bergantung kepada selainnya, bahkan yang lainnya bergantung kepada dia, tunduk kepada dia. Itu samadiyah. Baqala At-Tusi rahimahullah, as-saumu huwa at-takhalluq bis samadiyah. Ya. Puasa itu adalah bergantung, berakhlak kepada sifat samadiyah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Artinya Allah tunggal dan Allah tempat bergantung. Ya. Tidak ada Allah tunduk terpengaruh dengan yang lain, bahkan yang lain terpengaruh dengan Allah. Nah, kita puasa dilatih untuk mempunyai sifat itu. Itu barangkali rahasianya as-siyamuli. Ya. Ketika Allah katakan, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal ibnu Adam untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku. Syekh Abdul Karim Al-Jili mengatakan, as-saumu huwa isyaratun ilal imtina' an isti'malil muqtadayatil basyariyah. Puasa adalah merupakan isyarat kepada al-imtina', mencegah diri dari menggunakan tuntutan basyariyah. Lihat tasifah bisifatin samadiyah. Kita biasa menggunakan tuntutan basyariah, biasa minum di siang hari, makan di siang hari dan semua. Tapi coba kita imtina, kita cegah. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan mendapatkan sifat rohani, yaitu sifat samadiyah. Fa'ala qadri ma yamtani', sebesar apa dia dapat menahan itu, ya. Yang puasa itu menahan dari tuntutan basyariah itu, maka dari situlah asar Allah muncul dalam dirinya. Artinya Allah akan tumbuhkan kekuatan rohani itu. Al-Hakim At-Tirmidzi berkata, as-saumu samratuhu tathhirun nafas. Ya. Dia lebih realistik. Puasa buahnya adalah mensucikan nafsu. Dan juga ulama-ulama lain mengatakan, as-saum fi syar'il qaum huwal imsak amma siwa mahbubihim. Puasa dalam konsep orang sufi, dalam perjalanan orang sufi adalah menahan diri dari selain kekasihnya, yaitu Allah. Ya. Ada lagi yang memberikan definisi Syekh Najmuddin Al-Kubra, as-saumu huwal imsak an mulahazatil aghyar. Satu, puasa menahan diri dari perhatian orang lain. Ya. Ibadah yang lain itu menarik perhatian orang. Ya. Orang tahu dia puasa, dia haji, dia sholat, dia haji, dia zakat, bahkan dia ada jalan untuk menarik perhatian orang. Tapi kalau puasa tidak. Dan puasa adalah talabul ikhtiar. Ya. Puasa itu adalah meminta kepada pilihan Allah. Allah makan maghrib, kita ikut maghrib. Allah buka sahur, kita makan sahur, buka sahur. Allah melarang bicara, kita ikut mengikuti pilihan Allah. Itu di situ ada latihan. Warukun ila ghairil malikil jabbar. Ya, dan juga bertahan dari pandangan orang makhluk, dan bertahan dari keinginan untuk memilih tapi tunduk kepada kepilihan Allah, dan juga bertahan dari kecenderungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Syekh Faris Al-Baghdadi, as-saumu huwa al-ghaibah an ru'yatil khalqi bi ru'yatil haqq. Puasa adalah membenamkan diri dari pandangan orang, ya, al-ghaibah, membenamkan diri dari pandangan orang, bi ru'yatil haqqi, karena ya, dilihat atau dia melihat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasaumu bihadzal makna, puasa dengan makna tersebut di atas,
Ya, itulah makna yang hakiki, bahwa dengan puasa itu berarti Allah da'a abdahu ilal ittisafi bi awsafi. Berarti puasa itu Allah ingin mengajak kepada hambanya untuk bersifat dengan sifatnya, sifat-sifat mulia maksudnya. Wa takhalluq bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlaknya. Wa ta'abbuduhum biha, dan menyembah Allah dengan makna hakiki itu, dengan sifat-sifat dan akhlak itu, ala qadri taqati wal wusa', sekadar kemampuan dan usaha masing-masing. Karena saum menurut mereka orang sufi wasfun min awsafir rububiyah, bahkan puasa itu sendiri adalah salah satu sifat Allah. La yatasib bihi alal kamal, tidak ada selain Allah yang mempunyai sifat puasa itu secara sempurna kecuali Allah saja. Tidak Allah la yat'amu wala yut'amu, tidak makan dan tidak diberi makan. Itulah yang dikatakan dalam hadis, kama warada fil hadis, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, sifatku, dan saya lah yang akan membalas. Maka orang yang melakukan seperti sifatku, maka aku akan berikan sifat-sifatku yang mulia itu. Ya, adapun ibadah-ibadah yang lain, lahu. Ya, berapa ibadahnya aku kasih pahalanya, berapa banyaknya aku kasih, berapa niatnya aku tingkatkan ke puasa pahalanya dengan niat yang makin mulia. Tapi jika puasa betul-betul zahir batin, maka pahalanya tidak dihitung lagi dengan bilangan berapa hari, berapa jam, berapa tidak. Li wa ana ajzibi, tergantung kejujuran dia dalam rangka melakukan melakukan atau meninggalkan segala tuntutan indera ini untuk membuka batin agar masuk sifat-sifat, agar mendapat sifat-sifat mulia di dalam diri ini. Maka itu sebab as-saumu li, puasa itu diidopahkan kepada diriku, kepada dirinya Allah. Karena tidak ada sifat puasa itu selain Allah, maka as-saumu li diidopahkan kepada dirinya. Kalau yang lain, lahu, kepada Ibnu Adam. Li'annahu ghaniyun 'anil aql abadal abidin wa dahara dahiran. Allah tidak makan selama-lamanya. Wal munajjah an jamil a'rad wa syahwat, suci dari apa yang disebut syahwat. Wa la yatasib bihadza illallah. Itu hanya Allah yang mempunyai sifat ini. Oleh karena itu kita coba melakukan satu hari, malam kita kembali kepada tubuh kita. Amma man siwahu fala budda min al-akl. Selain Allah mesti makan. Waminal a'rad, dan ada a'rad, sifat-sifat dirinya. Malakan kana aw ghairu, meskipun itu malaikat. Ya. Malaikat wa man syabahu minal ins wa min jami'il makhluqat. Ya, malaikat dan yang serupa malaikat, baik itu dari manusia misalnya. Ya. Dalam makhluk makanannya tasbih, zikir, minumannya mahabbah, ya, ma'rifat rabbani, ilmu yang jernih, itu malaikat. Wa man siwahum, selain daripada malaikat, ta'amuhum wa syarabuhum mimma yaliku bihim dari dunia, makan dan minumannya yang sesuai dengan mereka, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ya. Karena selain Allah, wujud mereka adalah ada maddah dan ada muddah, ada bendanya dan ada masanya. Khilafil bari ta'ala al-ali an kulli syai', berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memang berbeda dari segala sesuatu. Maka pasaumu indahum saumu syariatin wa haqiqatin, saumu tazkiyatin wa tarqiyatin, saumu tahdzibin wa taqribin, saumu siyanatin wa himayatin, saumu riyadatin wa mujahadatin, saumu qalbin wa jawarihin, huwa saumu ahli tariqil muhammadi wa alul haqqi wa tahqiq. Maka puasa menurut orang sufi adalah syariat dan hakikat. Akhirnya menahan ini tidak itu, tetapi dia batinnya membangun sifat-sifat, ya, yang tidak makan tidak minum, itu sifat-sifat yang suci. Maka saum bagi orang sufi adalah tazkiyah wa tarqiyah, membersihkan diri, ya, dan juga meningkatkan sifat rohani. Tahzib, ya, mendidik akhlak, wa takrib, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, atau saum siyana adalah menjaga diri, wa himaya, dan melindungi rohani daripada
sifat nafsu. Saum riyadhah wa mujahadah, riyadhah dan mujahadah. Dan saum qalbin wa jawari, puasa jiwa, hati dan juga anggota tubuh. Itulah puasa ahli tariq al-Muhammadi dan ahli al-haq wa tahqiq. Baiklah, ahbab sekalian, itulah puasa, definisi puasa menurut syariat dan menurut hakikat. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang fawaidus shaum, faidah puasa. Ya. Puasa ini memiliki faidah. Di bulan yang mulia ini mempunyai faidah yang tidak terhingga. Walisami hada syahri al-fadil fawaidu la tu'ad wa la tuhsa. Banyak sangat. Walakin ma ahamur ramziyatis sufiyah li fawaidis shaum. Dari mana kita lihat faedahnya? Dari simbol-simbol yang dilakukan orang berpuasa. Tidak makan, tidak minum, itu simbol sebetulnya. Kalau tidak ada, kalau tidak karena Allah maka tidak membangun rohani, maka puasa itu hampir tidak ada faedahnya kecuali kepada tubuh lagi. Ya. Nah, maka apa simbol puasa itu? Ya. Simbol yang menurut orang sufi bagi faedah puasa. Yang pertama adalah as-shaum yaqta'u asbabal istirqaq. Yang pertama adalah puasa memotong faktor-faktor sebab-sebab penghambaan. Min as'abil asya' ala nufus imsakuha amma alladhi jubila 'alaiha. Paling susah bagi nafsu itu adalah mencegah dari sifat karakter nafsu itu. Fasawm huwa imsakun nufus an mustahayatiha. Maka puasa menjaga, menahan nafsu dari keinginannya. Allati jubilat alaiha, yang menjadi karakter sifat dirinya itu. Ya. Makan, minum, nafsu syahwat itu. Ya. Wa imsakul jawarih anil munhayat, bahkan juga menahan, mencegah tubuh ini dari yang dilarang oleh Allah. Tidak boleh bicara marah, tidak boleh. Wa faradallahu shauma ala ibadihi likasrati syahwatin nufus. Dan puasa diwajibkan ya kepada hambanya untuk menghancurkan syahwat nafsu. Wa qat'il asbab, dan berarti memotong, memenggal, menghentikan faktor-faktor sebab-sebab yang menyebabkan penghambaan. Kita tidak meninggal. Orang yang perokok pun kalau siang katanya dia tak boleh tinggalkan rokok. Jadi hamba rokok. Tapi ketika puasa dia tinggalkan. Itu betul-betul memotong dan tunduk kepada suatu. Kalau tak makan hari biasa, pedih, tapi puasa oke. Tak minum, dahaga panas, tapi puasa oke. Fa innahum law dawamu ala aghradihim lastaraqathumul asya. Nah, manusia, seseorang, mereka jika dawam kepada tujuan-tujuan ya, mereka yang tunduk kepada makan, minum dan sebagainya, maka dia dihambakan oleh sesuatu. Wastab'adathum, dan dihambakan. Ya. Wa qata'athum anillahi kullal qata', bahkan memutuskan dari Allah. Karena meskipun ini ciptaan Allah, tapi artinya secara hikmahnya tubuh ini adalah sifat alam. Dikatakan sifat Allah ini adalah ruhani. Ya. Begitu apa namanya? Pembagian ilmiah ini ya, agar kita memahami apa maksud atau hikmah daripada ciptaan yang Allah ciptakan ini ya, baik ciptaan yang bersifat alam atau ciptaan yang bersifat syariah. Maka puasa memotong, memenggal sebab-sebab penghambaan kepada selain Allah itu, dan membangun, mewariskan kebebasan dari belenggu syahwat dan mustahayat itu. Maka wal murad minal insan, maksud daripada
manusia agar sempurna, menyerupai dengan sifat-sifat Allah, artinya memiliki Allah, di mana Allah punya sifat yang kamal mutlak, sempurna mutlak. Tetapi manusia disuruh untuk menyamai sifat yang mutlak itu ala qadri taqati, berdasarkan kemampuannya. Maksudnya adalah dia dapat menguasai sesuatu, tidak dikuasai oleh sesuatu. Huwa an yamlikul asya la tamlikuh. Li'annahu malikan laha la hiya malikatun lahu. Ya, manusia lah yang menguasai nafsu, bukan nafsu yang menguasai manusia. Karena manusia adalah khalifatullah fi mulki. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti manusia ini harus menundukkan selain dirinya di dunia ini, termasuk ciptaan tubuh ini dari alam semesta ini. Ya. Wa an yasta, dan juga memperhamba nafsu ini, ya, dengan khilafah ini, bukan dia diperhamba. Karena dialah yang mutasarrif fi tadbiri mulki, karena dialah yang mengatur, menanggulangi untuk pengaturan kerajaan hidup ini. Itu rohaninya. Ayatana walu syahwat fi awqatiha, kalau juga mau memberikan syahwat di waktunya. Wa yadauha fi amakiniha, diletakkan di tempatnya. Yang halal, yang boleh, dan tidak meninggalkan kewajiban dan lain sebagainya. Fa idza staghraqa fi agradihi wa malakatihi, ya, faqad qalaba al-hikmah wa sayyara al-fa'il maf'ula wal a'la asfala. Tetapi kalau dia tenggelam kepada agradnya, ya, kepada kerajaannya, kalau dia kalah dengan alam semesta ini, kalah dengan dirinya, kalah dengan syahwatnya, maka hikmah diciptakannya semua itu oleh Allah, maka menjadi terbalik. Ya, akhirnya pelaku menjadi objek, ya, subjek menjadi objek, fa'il menjadi maf'ul, atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Maka sebagaimana firman Allah, qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Apakah engkau menginginkan Tuhan selain Allah, sedangkan Allah lah yang mengutamakan kamu, yang memuliakanmu dari alam semesta ini? Kenapa kamu tunduk dengan alam ini? Akhirnya wal hawa ilahun ma'bud, hawa nafsu lah menjadi Tuhan yang disembah. Bihis ta'badatil asya'ul khalaiq. Nah, dengan hawa itulah maka sesuatu itu dapat memperhamba makhluk. Nah, wasaum lagi-lagi yaqta'u asbab ta'abbud, dan puasa inilah yang memotong sebab-sebab ta'abbud li ghairillah, sebab-sebab penghambaan kepada selain Allah. Ya. Wa qad alima Allah azza wa jalla anna ramadhana yughni fi qat'i dzalik idza samahu shaimuna kama yajib. Maka Allah mengetahui bahwa Ramadan betul-betul dapat memotong semua itu jika orang-orang yang berpuasa melakukannya seperti yang diwajibkan oleh Allah. Walidzalika warada fil khabar, sebagaimana ada dalam hadis, idza salima Ramadan salimatis sanatu kulluha. Jika selamat bulan Ramadan, maka 1 tahun selamat penuh semuanya. Rawahul Baihaqi. Wa man jada fit tatawwu'i taqarruban ila Allah, kalau dia mau nambah, ya, sunnah untuk mendekatkan kepada Allah, zadat hurriyatuhu, maka kebebasannya kepada nafsu, kepada alam ini semakin bertambah. Malam yakhruj ila dararin, binafas, selama tidak membahayakan bagi dirinya. Baiklah hadirin sekalian, pada awal daurah Ramadan ini kita berhenti sampai di sini. Kita akan sambung insyaallah ba'da tarawih pada faedah yang kedua. Semoga hari ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besok masih panjang umur, masih diberikan kekuatan dan keimanan untuk melakukan puasa selanjutnya. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menerimanya, dan sesuai dengan yang Allah firmankan dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan balasan-balasan yang agung berupa ketakwaan, anugerah, sifat mulia, pembangunan rohani ya, yang bersih dan baik, sehingga kita menjadi hamba yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Aku li qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.